Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lin. Selamat Iya, sore. selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Lin. Kenalin ya Mbak Lin, nama aku Melisa dari Sertifikasiku yang nanti akan memoderatori materinya Mbak Lin. Terima kasih. Iya, salam kenal Mbak Lin. Salam kenal. Ini nanti pakai mode webinar atau apa Iya, modenya? webinar nanti talk show ya Mbak Lin. Nanti jadi aku Oke, kasih pertanyaan, nanti Mbak Lin yang jawab. Jadi kita saling oke, ngobrol gitu. siap, siap. Oke. Oke, oke. Bentar Mbak. Eh, Materi yang buat apa? Aku Hmm. tampilin PPT, tapi itu kan buat terakhir aja ya, Oh promosi iya. terakhir aja ya. Itu udah aku kirim ya. Oh iya Mbak, nanti disiapin nanti di-share screen-nya Mbak. Oke, Nah, ya jadi nanti pas lagi kita materi, nanti sistemnya tanya jawab biasa sih. Nanti materi yang Mbak Alin di akhir ya. Baik. Jadi langsung kita mulai aja ya Mbak Alin ya. Aku mau silakan. sapa dulu temen-temennya ya Mbak Alin ya. Oke. Ya. Halo, selamat sore Sobat Sertifikasiku. Selamat datang di webinar series, webinar Bisik Series Sertifikasiku dengan tema Ngobrol Bareng Human Resource. Nah, apa kabarnya nih teman-teman Sobat Sertifikasiku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang nih kan lagi naik-naiknya juga. Nah buat teman-teman yang beraktivitas di dalam maupun di luar rumah, jangan lupa dijaga protokol kesehatannya dan juga dijaga selalu kesehatannya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa dari Sertifikasiku yang akan menjadi moderator webinar Bisik Series ini. Nah, oke, buat teman-teman yang belum tahu sertifikasiku itu apa sih? Nah, sertifikasiku ini adalah sebuah online platform yang bertujuan untuk memudahkan dalam mempersiapkan ujian sertifikasi profesi. Kami ini memberikan kemudahan belajar melalui metode online learning sehingga dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Dan juga ada pelatihan sertifikasi profesi secara offline atau tatap muka. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Nah, teman-teman, karena sekarang ini kan dunia HR itu sangat menarik banget ya, menarik dan juga banyak nih diminati sama teman-teman. Nah, makanya sertifikasiku ini menghadirkan webinar bisik dengan judul Apa Job Desk Menjadi Seorang HR dan Gimana Tips Jadi HR untuk Fresh Graduate. Dan juga menghadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Mbak Alin Rosida Jumhana. Halo, selamat sore Mbak Alin. Halo, selamat sore. Apa kabar Melisa? Apa kabar nih teman-teman semua? Iya, baik. Alhamdulillah ya Mbak Alin ya. Kita harus tetap Alhamdulillah. sehat gitu ya Mbak Alin ya di zaman sekarang ini. Amin. Iya, semoga Mbak Alin juga baik-baik. Ya Mbak Alin ya, sehat terus ya. Amin, amin. Oke. Sebelum kita masuk nih ya Mbak Alin ke materi, aku mau bacain CV-nya Mbak Alin dulu nih ya. Oke, silahkan, silahkan. Oke, CV-nya Mbak Alin ini aku tertarik banget nih baca CV-nya Mbak Alin karena luar biasa sekali ya teman-teman. Mbak Alin ini. Mbak Alin nama lengkapnya adalah Alin Rosida Jumhana. Nah, beliau adalah CEO of Better.co. Nah, setelah memiliki 14 tahun pengalamannya di dunia HR ya Mbak Alin ya. Lulusan dari Institut Teknologi Bandung, Bachelor of Electrical Engineering, dan Prasetya Mulia Business School Magister Management ya Mbak Alin. Oke. Tapi kayaknya kurang afdol nih kalau misalnya bukan Mbak Alin yang perkenalkan diri langsung ya. Jadi kita langsung kasih ke Mbak Alinnya untuk perkenalkan diri secara langsung. Silakan Mbak Alin. Halo teman-teman semua, nama saya Alin Rotsida Jumhana. Tadi udah diperkenalkan ya sama Mbak Melisa. Boleh teman-teman panggil saya Alin. Kalau mau terhubung di LinkedIn ada Alina Rosida, di Instagram juga ada Alina Rosida. Boleh di-add aja sama teman-teman, nggak apa-apa. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sana bisa juga. Jadi betul tadi kata Mbak Melisa emang nyasar banget ya.
kok tiba-tiba lulusan teknik elektro jadi HR gitu ya. Tiba-tiba saya S2-nya finance dan marketing, terus tiba-tiba jadi HR, nggak ada psikologinya, nggak ada HR-nya, terus tiba-tiba jadi HR. S1 S2-nya nggak ada yang nyambung gitu sama HR. Dan alhamdulillah ya sekarang tahun ke-15 ya. Tahun ke-15 saya di dunia HR. Jadi berkarir di dunia HR itu selalu di ranah consulting. Memang selalu di ranah HR consulting. Jadi dulu saya di High Group, kalau sekarang jadi Conferry, kemudian di Ernst Young juga, kemudian jadi advisor di sejumlah family business juga untuk ranah organisasi, kemudian sekarang di Better Co. Gitu sih. Oke, Mbak Alin. Luar biasa ya pengalamannya Mbak Alin dari mulai di dunia pendidikannya itu tadi ada walaupun gak nyambung tapi sukses gitu ya, tetap sukses di dunia HR ya Mbak Alin ya. Amin. Oke. Nah, Mbak Alin, karena memang kita ini pengen bahas tentang HR, yang mana teman-teman juga pasti udah pada menarik banget nih kan dunia HR, jadi pada pengen tahu nih tentang HR itu gimana sih gitu ya Mbak Lin. Nah sebelumnya aku mau ingetin dulu buat teman-teman, jadi teman-teman yang join jangan lupa disimak materinya dengan baik karena nanti ada sesi tanya jawab, kita bisa berdiskusi bareng sama Mbak Alin dan juga nanti jangan kemana-mana sampai akhir acara karena nanti ada link absensinya yang diisi di akhir acara. Oke Mbak Alin, jadi langsung aja. Kita memulai sore hari ini dengan pertanyaan yang aku udah siapin buat Mbak Alin ya, Mbak Alin ya. Aduh, deg-degan nggak ya saya? Pasti kan udah expert nih ya Mbak Alin, pasti bisa langsung gitu ya jawabnya. Nah Mbak Alin, di dunia HR ini kan secara orang tuh taunya rekrut karyawan aja gitu ya, secara umum gitu, rekrut karyawan aja. Tapi sebenarnya lebih jelasnya itu kalau HR itu gimana aja sih Mbak Lin kerjanya, kayak terkait apa aja gitu yang dikerjakan oleh seorang HR di perusahaan Mbak Lin. Silakan Mbak. Oh, oke. Gini, kenapa orang mengenal HRD itu hanya rekrutmen? Karena kan kalau orang per orang ketemu sama HRD pas rekrutmen gitu kan ya. Jadi kalau orang mau masuk ke perusahaan ketemunya itu sama HRD pas proses rekrutmen gitu atau pas nanti mau negosiasi gaji gitu kan ya. Nah, padahal di belakang layarnya HRD itu terlibat dalam banyak sekali proses. Secara garis besar proses ke HRD-an itu ada beberapa proses besar. Pertama, tugas seorang HRD itu adalah menyelaraskan bagaimana membentuk organisasi supaya dia itu organisasinya itu bekerja selaras dengan strategi bisnisnya. Misalnya bisnisnya itu hendak melakukan ekspansi. Jadi organisasinya gimana ya supaya bisa mendukung bisnis yang ekspansinya di dalam negeri atau di luar negeri. Atau justru bisnisnya mau melakukan efisiensi. Atau justru bisnisnya ini sedang melakukan digital transformasi. Bagaimana supaya mendukung digital transformasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi HRD di mana dia mengembangkan talent-talentnya. Kalau tadi dia bicara mengenai hardware organisasinya ya. Oh nanti bentuk organisasinya harus seperti apa, strukturnya seperti apa, sistem-sistem di dalam organisasinya seperti apa. Nah itu ya, yang pertama itu hardware organisasinya. Yang kedua adalah mengurusi bagaimana orang-orang di dalam organisasi ini harus dikembangkan. Nah ini kan bicaranya bukan manusia, bukan orang per orang gitu ya, tapi secara sistemik orang-orang ini di-developnya dengan sistem yang seperti apa nih, talent development-nya seperti apa, learning system-nya harus seperti apa. Itu yang kedua. Jadi bagaimana model pengembangan manusianya. Jadi model development manusianya. Yang ketiga itu adalah bagaimana supaya operasional organisasinya ini berjalan dengan baik. Jadi sistem penggajiannya, kalau ada karyawan mau resign, mau cuti, mau mengajukan lembur, mau mengajukan resign, mau mengajukan misalnya reimbursement gitu ya, itu operation. Yang keempat adalah kalau bisnis mau mengajukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu ada bisnis partner gitu ya. Jadi ada banyak tuh ya. Tadi ada HR strateginya, kemudian ada people development-nya, ada HR operation, ada HR business partner. Kemudian yang sedang berkembang sekarang adalah bagaimana agar HR ini
melakukan bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih berbasis kepada data dan jadinya ada forecasting analisis ke depannya. Ini yang dikatakan dengan HR analytics gitu ya, people analytics. Jadi sekarang perkembangan HR itu sudah sangat besar. Jadi kalau kita bicara hanya rekrutmen saja itu adalah ada bagian dari HR business partner tadi gitu ya. Bagian dari HR business partner atau HR operation. Jadi biasanya ada di salah satu itu. Jadi itu tergantung nanti ditaruhnya di mana. Jadi HR ini sangat luas gitu ya teman-teman, bukan cuman rekrutmen aja, nggak cuman di situ gitu. Jadi besar sekali ya fungsi HR itu gitu. Oke, baik. Berarti memang luas ya Mbak Alin ya Luas dari sekali. dari HR ini. Jadi memang kalau misalnya buat teman-teman yang tertarik gitu bisa banget digali tentang HR itu lebih dalam lagi gitu ya Mbak Alin. Betul, betul. Oke, untuk selanjutnya kalau misalnya di dalam perusahaan itu HR itu seberapa penting sih Mbak Alin posisinya? Penting banget ya. Kalau dibilang seberapa penting, pilar-pilar di dalam organisasi itu kan ada banyak ya. Misalnya, kalau teman-teman ini yang hadir di sini banyak fresh graduate atau gimana nih? Saya seringkali mengumpamakan supaya teman-teman mudah membayangkannya kalau teman-teman punya kafe atau punya warung gitu ya. Katakanlah teman-teman jualan mie ayam. Jualan mie ayam itu kalau nggak ada orangnya gimana? Nggak ada yang Ya, nggak masak. laku ya, nanti Iya, nggak orang jalan gitu ya Mbak. nggak jalan. Orang pengen mie ayamnya enak sih, tapi nggak ada yang masaknya, nggak ada yang menghidangkannya, nggak ada yang nyuciin piringnya, nggak ada yang motongin. Nah itu kan susah ya. Jangankan Iya. gitu. Jadi bayangan kompleks tentang sebuah perusahaan, coba kita sederhanakan di level yang paling sederhana di rumah tangga kita aja. Kadang-kadang kalau misalnya asisten rumah tangga kita lagi pulang aja itu kelabakan kita kan. Nah, sepenting itulah manusia di dalam sebuah organisasi gitu ya. Bukan berarti artinya peran-peran manusia di dalam organisasi itu sepenting itu. Jadi kalau misalnya bayangin kalau kalau organisasi yang isinya 100, 200 orang bahkan 1000, 2000 orang, orang-orangnya tidak dikelola dengan baik terus mereka bubar semua, misuh-misuh semua, ya udah Nggak kebayang ada gitu ya. Jadi nggak ada. Kita aja satu orang pulang kampung itu bisa kacau balau gitu kan, rumah berantakan, cucian benar. numpuk gitu ya. Nah kebayang kalau misalnya ada puluhan atau ratusan orang yang nggak nyaman, marah-marah, misuh-misuh terus resign gitu, bisa sekacau apa kondisi gitu sih kurang lebihnya. Sekritikal itulah fungsi HR. Berarti memang kalau nggak ada HR itu istilahnya tidak ada yang ngurusin gitu ya Mbak Alin ya, karena Betul. perusahaan itu ya di manage juga sama HR gitu ya Mbak Alin. Artinya semua bidang itu saling menopang ya pilarnya. Kan di dalam perusahaan itu ada yang ngurusin finansial, ada yang mengurusi operasional, ada yang mengurusi marketingnya, ada yang ngurusin productionnya, ada yang ngurusin people-nya. Semuanya ini pilar-pilar seperti halnya rumah yang ada tiang-tiang penopangnya. Hilang satu ya goyang gitu. Jadi artinya kita bersama-sama menopang itu semua. Tadi ya balik lagi ke warung mie ayam. Orangnya ada semua, mie-nya nggak ada ya apa yang mau dijual? Betul nggak? Iya, Gitu benar. ya. Iya. Atau mie-nya ada, orangnya nggak ada, tapi nggak ada yang marketingin, akhirnya nggak ada yang beli, ya uangnya juga nggak datang kan? Jadi Iya. rodanya nggak berputar dengan baik gitu ya. Betul. Jadi artinya semua pihak ini berperan dan sama pentingnya yang mana harus bekerja sama. Jadi kita nggak bisa saling jumawa gitu. Oh, orang HR lebih penting dari finance, orang finance lebih penting dari HR. Enggak, kita semua kerja bareng kok gitu. Karena inilah yang menopang sebuah organisasi itu, kita sama-sama menopang gitu ya. Iya, saya benar-benar Mbak Alin. Oke, tapi nih ya Mbak Alin, ini menarik nih Mbak Alin. Jadi yang kita tahu kan biasanya kalau seorang HR itu adalah lulusan dari psikologi gitu ya, dari psikolog gitu. Tapi kalau misalnya bukan dari lulusan psikolog, itu bisa nggak sih Mbak Alin jadi seorang HR? Kayak kurang lebih kayak Mbak Alin. Ya gimana Alhamdulillah. nih Mbak Alin? Kalau teman-teman lihat, bukan cuma saya, banyak sekali lulusan bukan psikolog itu yang sukses menjadi HR leaders ya. Ada yang mungkin teman-teman bisa cek di LinkedIn, banyak sekali HR director yang bukan lulusan psikolog. Jadi kalau teman-teman lihat tadi tugas seorang HR, ranah-ranahnya HR itu bukan hanya bisa di manage oleh seorang psikolog.
Kalau misalnya kita melihatnya HR itu fungsinya untuk rekrutmen saja, di mana harus melihat tes psikologi, iya, betul, bahwa Oh. memang ada fungsi psikologi yang sangat kental di sana. Tapi kan tadi saya udah jelasin ya, ada fungsi strategi HR gitu, ada ranah-ranah dia harus harus menyelaraskan sistem gitu kan. Itu bukan hanya bisa dikuasai oleh orang psikologi, tapi oleh banyak pihak yang mau belajar tentang manajemen secara umum itu bisa dikuasai gitu. Jadi bukan ranahnya orang psikologi. Tapi kalau bicaranya ke ranah assessment gitu ya, rekrutmen yang ingin jadi ahli assessment, rekrutmen pun sebenarnya sekarang udah banyak yang bukan orang psikologi ya. Tapi kalau mau mendalami sisi assessment secara ilmiah mungkin ya. Jadi orang psikolog mungkin punya keunggulan lebih dibanding teman-teman yang bukan psikolog. Teman-teman saya yang non psikolog pun ada beberapa yang mendalami assessment sebenarnya gitu ya. Oke. Ya, jadi memang sebenarnya bisa ya Mbak ya, walaupun bukan Bisa, dari psikologi, cuman bisa. ya yang penting kitanya sendiri gitu ya Mbak, punya kemauan dan keinginan untuk mencapai karir tersebut gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Selanjutnya kalau misalnya in general Mbak, soft skill dan hard skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang HR nih Mbak, khususnya untuk fresh graduate, karena mereka kan baru mau nih misalnya terjun ke dunia profesional gitu ya. Nah, mereka tuh harus punya soft skill dan hard skill seperti apa sih Mbak? Kalau secara soft skill dan hard skill ya, kalau tadi ya, kalau diperhatikan HR yang akan gini, kalau tadi lihat ruang lingkup HR secara besar itu teman-teman yang akan membuat teman-teman berbeda dibandingkan HR yang lain dan akan membawa teman-teman ke jenjang yang lebih tinggi adalah kalau teman-teman bisa berpikir dalam system thinking. Jadi teman-teman bukan berpikir hanya satu part kecil, tapi teman-teman berpikir dalam organisasi itu begini gitu ya, bukan cuman gue ngerjain rekrutmen aja deh. Enggak, kita kan mau berkontribusi secara organisasi besar nih. Organisasi besar tuh kayak gini, saya hari ini bekerja di bagian rekrutmen tapi saya tahu kontribusi besarannya seperti ini, maka inilah hal terbaik yang bisa saya lakukan di ranah rekrutmen. Itu loh yang harus dimiliki. Pola pikir seperti itu yang harus dimiliki. Jadi dia tahu nyambungnya rekrutmen terhadap bagian lain tuh apa, sehingga dia akan memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, itulah yang mindset yang harus dimiliki oleh teman-teman. Soft skill maupun hard skillnya itu dibangunnya dengan mindset seperti itu. Kalau hard skillnya akan ngikutin. Kalau sekarang hard skill berkembang terus, data analytics harus harus baik gitulah, harus savvy ya teman-teman, harus makin lama makin canggih gitu ya. Kemudian makin banyak lagi ya teknologi-teknologi dan itu terus berkembang. Apa yang sekarang relevan mungkin 2-3 tahun lagi udah obsolete dan harus ada teknik-teknik baru yang harus dikuasai lagi gitu ya. Tapi yang pasti bahwa teman-teman tuh harus berpikir dalam sistemik gitu ya. Bukan sekedar gue sih cuman mau mikir segini doang. Nah, itu yang menurut saya harus di stretch gitu ya pola pikirnya. Kemudian yang kedua adalah seringkali orang terjebak bahwa HR itu bicara people. Betul, HR bicara people, tapi bicara people, empathy satu hal. Empathy sangat penting. Artinya teman-teman bicara sistem, tapi di saat yang sama teman-teman bicara mengenai manusianya. Nah, ini membutuhkan balancing yang sangat baik karena objektivitas teman-teman harus diperhatikan. Jangan sampai ada gue kan niatnya baik ya. Nah, niat baik ini kemudian jadinya berat sebelah gitu ya kepada satu pihak gitu. Kasihan gitu. Karena kasihan jadinya ada perilaku yang jadi nggak adil. Nah, teman-teman karena bicaranya di ranah HR, teman-teman harus objektif, harus menegakkan menegakkan keadilan gitu untuk semua pihak. Gimana rules di dalam perusahaan itu harus ditegakkan dengan baik. Jangan sampai karena kasihan gitu. Ada orang misalnya ya melakukan fraud, melakukan pelanggaran berat, melakukan korupsi. Tapi di saat yang sama istrinya hamil tua, mertuanya atau orang tuanya lagi sakit, anaknya ini kasihan, dimaafin, gimana? Mana yang harus dilakukan? Ya kan?
Nah, itu antara empati, antara menegakkan kebenaran, antara objektivitas. Nah, itu kan teman-teman harus harus punya kepala yang jernih gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang teman-teman harus miliki ya. Jadi, antara kasihan dengan objektivitas itu harus harus betul meletakkannya, kapan kita kasihan, kapan kita harus objektif gitu. Oke, oke, terima kasih Mbak Alin. Oh ya, buat teman-teman juga, aku mau ingetin lagi, untuk yang ingin bertanya, boleh langsung taruh di kolom komentar, karena nanti bisa pertanyaannya dijawab langsung sama Mbak Alinnya, gitu. Ya. Oke, next nih Mbak Alin. Kalau untuk tantangan selama menjadi HR itu, Mbak Alin, tantangan terberatnya itu atau enggak yang paling Mbak Alin inget itu apa sih Mbak Alin, tantangan selama menjadi HR? Oke, kalau saya kan sebenarnya kalau teman-teman lihat perjalanan karir saya itu sebagai HR tapi duduknya sebagai konsultan ya. Saya tidak pernah duduk sebagai HR yang di perusahaan yang doing the operational HR gitu ya. Jadi saya duduk sebagai HR consultant. Nah, HR consultant itu bekerja dari satu klien ke klien lain. Jadi exposure saya alhamdulillah cukup tinggi. Jadi saya seperti bekerja di puluhan bahkan ratusan perusahaan at the same time. Jadi saya nyobain gitu, nyicipin banyak sekali perusahaan. Oh, perusahaan ini kayak gini. Oh, dalamnya kayak gini. Jadi saya masuk merasakan gitu ya selama sekian bulan atau kadang tahunan gitu di sana. Tapi di waktu yang sama saya juga nyobain di sini. Nah, kalau tantangan saya mungkin lebih sebagai HR consultant gitu ya. HR consultant itu lebih ke apa ya? Yang terberat apa ya ya kalau dulu sih terasa berat ya, kalau sekarang saya senyumin aja kan jadi kalau sekarang saya senyumin aja, kalau dulu ya mungkin bertemu dengan serikat pekerja gitu ya, mendapatkan perlawanan, mendapatkan apa ya penolakan gitu di ya gitu deh, mau digamparin gitu kan ya macem-macem lah yang gitu-gitu deh paling kemudian apalagi ya mungkin ada yang ya ya saya melihatnya sebagai sebuah tantangan pekerjaan aja ya, ada yang suka ada yang nggak suka, saya pikir semua pekerjaan juga begitu, jadi ya ditelan aja deh kalau saya gitu sih, nggak terlalu dibaperin ya, maksudnya capeknya iya ya dibawa seneng aja sih. Dan alhamdulillah kalau gini sih, kalau saya melihatnya teman-teman di awal apapun pekerjaannya, mau di HR mau di bidang apapun, mumpung masih muda, tenaganya masih banyak, kesibukan yang lain di luar pekerjaan juga belum terlalu banyak. Misalnya teman-teman masih single, belum menikah, kalau udah menikah, apalagi perempuan ya, udah punya anak, itu kan kesibukannya banyak ya, ngurus anak, ngurus suami gitu kan ya. Mumpung belum disibukkan sama yang lain, all out aja di situ, belajar yang banyak. Karena dengan belajar yang banyak, ketika kita udah melewati fase belajar itu, pas udah tuaan gitu ya, udah seumuran saya, lebih enak. Kenapa? Karena mau belajar hal baru itu relatifly jadi lebih cepat. Karena ternyata belajar itu patternnya sama. Oh, ini patternnya sama yang dulu kita pelajarin gitu. Logiknya tuh sama gitu, logiknya sama, nggak akan jauh beda. Ketika kita membaca sebuah teori yang baru, oh this is follow the same logic sama yang kita dulu pelajari. Jadi kayak muscle memorinya, terus brain memorinya tuh masih ada, dan kita tinggal kayak ngelengkapin puzzle di kepala kita. Jadi relatively lebih cepat jadi sekarangnya. Jadi kita lebih mudah gitu catch up ilmu-ilmu barunya. Jadi saya alhamdulillah berterima kasih dengan pengalaman di masa muda, karena sekarang jadi lebih untuk mengcrafting sesuatu jadi lebih cepat dengan pengalaman di masa muda. Jadi manfaatkan ya masa-masa ketika masih banyak waktu luang gitu loh. Oke, jadi memang dari tantangannya itu yang dihadapin aja gitu ya Mbak Alin ya? Hadapin aja gitu ya. Iya, yang penting explore diri ya Mbak Alin. Termasuk banyak explore. Termasuk tantangan itu nggak cuma tantangan pekerjaan ya. Artinya gini, tantangan dari rekan kerja, tantangan dari klien, tantangan dari apa, itu tuh pembelajaran, semuanya pembelajaran. Nanti 5 tahun lagi pasti ketawa deh. Gini loh.
itu tuh tempaan buat kita, dan abis kayak gitu kita udah tahu patternnya. Klien kayak gini gue udah tahu cara ngadepinnya gitu loh. Jadi kayak tipikal klien kayak gini gue udah tahu triknya, tipikal klien kayak gini udah tahu nih gayanya. Nanti kalian udah tahu, daripada dibawa toksik nih terus pindah gitu, toksik nih ya, daripada kita mikirnya toksik terus kita ngabur gitu ya, we don't learn kan jadinya kan. Mendingan kita belajar kan. Kalau kita hadapi, kita belajar dan kita dapat sesuatu. Kalau kita kabur, kita melipir, kita nggak belajar, kita nggak dapat sesuatu. Percaya deh sama saya, nanti 5-10 tahun teman-teman belajar dan akhirnya gue tahu cara ngehandle klien kayak gini, gue tahu cara ngehandle model project kayak gini, gue tahu cara. Jadi kitanya udah tahu cara ngelesnya, udah tahu cara. Iya gitu ya. Luar biasa ya. Pantesan aja nih Mbak Alin ada 14 tahun gitu ya. Udah 14 tahun karena memang luar biasa sekali loh. Udah tahu jadi klien seperti apa, kita juga gimana nih gitu ya. Karena pengalaman gitu ya, balik lagi ya Mbak Alin. Ya. Karena pengalamannya. Oke. Lanjut. Aku mau lagi tanya untuk Mbak Alin. Hal apa nih Mbak Alin yang paling seru di divisi HR yang nggak dimilikin tapi sama di divisi lainnya Mbak Alin. Jadi apa yang membedakan nih HR sama yang lainnya? Keunikannya itu apa nih Mbak Alin? Apa ya? Ya mungkin karena saya nggak tahu dulu tempat lain gimana, jadi saya juga susah. Tapi keseruannya apa ya? Kalau saya lebih ke kayak banyak sih ya. Saya ngerasa banyak banget keseruannya. Dan mungkin karena saya di HR dan HR consultant gitu ya, keseruannya lebih ngadepin orang, tapi di saat yang sama juga harus logis gitu kan. Orang itu tidak semata-mata dihadapi pakai pakai perasaan doang gitu ya. Jadi stay logic di saat yang sama. Jadi kayak saya suka memisahkan antara leher ke atas sama leher ke bawah. Jadi nggak baper gitu loh. Gimana caranya biar stay nggak baper aja. Itu sih kalau buat saya itu yang menarik gitu. Jadi bisa kita diskusi tapi boleh kencang tapi nggak terbawa emosi gimana gitu loh. Oke. Menarik juga nih, karena kan jadi memang di HR itu lebih banyak ke ini ya Mbak Alin ya, ke karyawan. Jadi kita tuh ada interaksi sama karyawan lain gitu, dibanding sama yang lain gitu, sama karyawan atau divisi yang lainnya gitu. Kalau HR kan memang lebih mengurusi karyawannya gitu ya Mbak Alin. Oke, selanjutnya. Apa nih yang membuat Mbak Alin interest sama di dunia HR Mbak Alin? Karena kan sebelumnya juga mungkin agak melompat gitu ya ke jadi dunia HR nih. Kan menarik juga nih Mbak Alin, yang background-nya apa, terus tiba-tiba ke dunia HR tuh apa nih Mbak Alin yang membuat Mbak Alin tertarik masuk ke dunia HR? Manusia itu kan kompleks ya. Allah itu menciptakan manusia nggak bisa direplikasi sama apapun. Sistemnya, baik itu sistem di tubuhnya, sistem peredaran darahnya, segala macam. Apalagi sistem yang nggak kelihatan ya, emosinya, pikirannya. Itu tuh luar biasa. Buat saya itu sebuah keluarbiasaan yang menakjubkan ya. Nah, kebayang ya, satu manusia aja udah kompleks. Dua manusia gitu ya, dua manusia lebih kompleks lagi. Yang satu senang ketemu yang ini lagi sedih, itu bisa ada interferensinya ya, bisa yang sedih ke bawah senang atau yang senang ke bawah sedih ya. Kebayang kalau satu kantor ada 100 gitu ya, emosinya kan nyampur tuh ya. Nah, ini ke bawahnya kemana nih, gimana nih? Nah terus pihak kita sebagai HR atau sebagai HR consultant yang membuat sebuah peraturan, sebuah kebijakan atau sebuah culture gitu ya, yang bisa mempengaruhi emosi orang ini. Kebayang nggak sih betapa kita itu punya dampak yang besar buat sekian puluh orang, sekian ratus orang. Dan ketika orang-orang ini pulang ke rumah, mereka akan membawa emosi seperti apa? Mereka menularkan lagi sama anak-anaknya, sama keluarganya. Jadi kalau aku tuh punya semangat bahwa kenapa kita nggak bikin sebuah tempat kerja yang menyenangkan, karena dengan kita punya tempat kerja, kalau kita bisa bikin tempat kerja yang menyenangkan, orang-orang ini juga akan pulang ke rumah menjadi orang yang menyenangkan di rumah. Kemudian anak-anaknya juga akan senang
istrinya, keluarganya akan senang, dan peradabannya juga akan jadi lebih baik. Bangsa ini akan jadi punya apa ya, happiness index yang lebih baik gitu loh. Jadi kalau kita punya andil di situ gitu ya, itu akan membawa keberkahan yang lebih banyak. Kalau saya semangatnya di situ gitu, makanya saya tertarik banget. That's why saya memilih di sisi jadi HR consultant, karena saya bisa masuk ke berbagai perusahaan gitu. Jadi saya bermain di luar, jadi saya bisa, oh mungkin saya bisa kasih dampak di satu tempat, kemudian saya bisa pindah ke tempat lain. Jadi saya berharap saya bisa kasih dampak di banyak tempat kayak gitu. Oke, berarti memang ada ini ya Mbak Alin ya, peduli akan orang lain gitu ya. Jadi pengen berbagi ilmu sama orang lain juga, terus pengen berbagi pengalaman dan juga kesenangan gitu ya Mbak Alin ya. Iya, Ketertarikannya. Oke, baik, luar biasa banget nih Mbak Alin. Nah, selanjutnya untuk strategi yang biasa Mbak Alin lakukan untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu apa sih Mbak Alin? Karena kan memang kalau misalnya HR itu berbicara dengan karyawan gitu ya, gimana cara karyawan supaya semangat kerja gitu-gitu kan. Nah, gimana nih Mbak Alin caranya untuk meningkatkan produktivitas dari karyawannya? Meningkatkan produktivitas karyawan. Gini, ketika orang nggak produktif itu orang nggak happy kok. Jadi orang tidak produktif bukan karena keinginannya. Jadi orang tidak produktif itu biasanya karena sebuah kondisi yang tidak bisa dia kendalikan. Biasanya kondisi yang tidak bisa dia kendalikan itu adalah sistemik. Entah itu bisnis prosesnya, entah itu manajemen sistemnya, atau leadership modelnya, atau yang lainnya. Maka menurut saya kalau mau cracking productivity dari karyawan itu, maka kita harus lihat dari sistem di atasnya, bukan hanya kita pointing karyawannya itu, lu more produktif dong. Yuk kita lihat satu level di atasnya itu, ada apa nih yang bikin orang ini nggak produktif? Mungkin prosesnya sendiri nggak bagus, jadi orang ini nggak produktif. Mungkin reward sistemnya sendiri nggak benar, sehingga orang nggak termotivasi. Mungkin KPI-nya nggak benar, sehingga orang bingung gitu loh. Ini KPI gue sebenarnya apa sih? Mungkin segregasi tugasnya nggak jelas, sehingga sebenarnya yang di-expect dari gue tuh apa sih, kontribusi gue di tim ini apa sih. Nah itu kan banyak hal-hal yang tidak clear ini, sehingga orang itu nggak produktif. Jadi nggak bisa serta-merta orang nggak produktif itu di-pointing, lu nggak produktif karena lu jelek, atau mungkin karena dia nggak di-develop dengan bagus gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita naik dulu satu level di atasnya. Kenapa sih tidak produktif gitu ya? Itu kalau misalnya productivity issues itu menyerang beberapa orang. Nah, kalau misalnya hanya menyerang satu orang, tentu kita bisa tanya kenapa, apa ada yang nggak clear dengan instruksinya, apa yang nggak jelas, atau dia di tempat yang salah, mungkin bukan passionnya dia, atau ada yang lain gitu, mungkin ada personal issue. Karena bicara productivity itu kan naik terus ya. Misalnya Mbak Melisa bulan lalu produktif, bulan ini Mbak Melisa lagi patah hati, udah deh, gua kayaknya nggak semangat kerja gitu kan. Namanya productivity kan naik turun, ya kan? Tergantung mood gitu ya Mbak. Bisa jadi sangat dipengaruhi mood, atau lagi misalnya orang tua sakit gitu kan, bisa kayak gitu kan. Nah itu bisa gitu kan diadres. Jadi kita harus sangat melihat gitu. Tapi kalau misalnya unproductivity, tidak produktif ini isunya itu menyerang secara jangka panjang kepada satu departemen gitu, nah itu kan berarti ada isu yang lebih besar lagi. Jadi kita harus benar-benar melihat productivity issue ini ada di mana, kepada siapa, berlangsungnya berapa lama, isunya bisa beda-beda penyebabnya gitu Mbak Mel. Iya, jadi memang kalau misalnya ngomongin produktivitas karyawan itu kita harus lihat juga ya Mbak, dari sisi karyawannya nih, psikolognya gimana, keadaan moodnya seperti apa gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu ya Mbak Lin, untuk gimana cara menimbulkan produktivitasnya itu lagi, supaya semangat kerja lagi gitu ya Mbak Lin. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalnya menurut Mbak Alin nih, seberapa penting sih Mbak Alin sertifikasi untuk menjadi seorang HR dalam jangka waktu dekat nih Mbak? Oke, bicara sertifikasi, gini, penting di satu sisi, tapi harus diimbangi dengan real skill, gitu ya. Penting karena itu artinya sebuah bukti bahwa dia menguasai, bukti formal bahwa dia sudah melewati sesuatu.
tapi itu harus dibuktikan dengan real skill-nya dia. Misalnya gini Mbak Melisa katakanlah jangan sampai sih, tapi ya misalnya sakit harus dioperasi misalnya, atau jangan gitu deh, aku mau operasi ke Korea gitu ya, operasi supaya cantik gitu ya Mbak. Tapi kan mendingan sama dokter yang IP-nya 4 tapi nggak terbukti, tapi pas operasi tangannya gemeteran, IP-nya 4 loh, nilainya A semua loh, sertifikasinya banyak loh, tapi tangannya gemeteran. Atau yang emang udah ciamik banget, nggak apa-apa deh IP-nya 3,1 gitu ya, nggak nyampe 4, sertifikasinya nggak terlalu banyak, tapi oke gitu ya. Lee Min Ho sama dia gitu kan. Iya kan, maksudnya gitu ya. Jadi ada sertifikasi is good gitu ya. Artinya dia memang passing sama standar iya, tapi harus diimbangi dengan real skill-nya juga. Karena ketika di lapangan, di tempat kerja itu ketika mau masuk interview akan dilihat sertifikasi kamu. Oh iya, kamu punya sertifikasi ini, kamu punya sertifikasi ini. Tender kayak gitu-gitu akan dilihat tuh semuanya. Tapi begitu masuk kerja, disuruh kerja terus nggak bisa gitu kan, waduh gitu. Jadi jangan cuma jago macan kertas doang gitu loh, maksud saya. Macan jadi kertas, semuanya harus diimbangi gitu ya Mbak. Iya, sama di lapangannya beneran jago nih gitu ya. Oke, sip. Jadi memang sertifikasi dengan skill juga harus sama-sama diimbangi supaya nggak cuman ada sertifikasinya doang, tapi dia juga skillnya bisa gitu untuk bersaing gitu ya Mbak. Iya, betul. Oke. Selanjutnya aku mau tahu nih Mbak, untuk tips and trick dari Mbak Alin itu untuk menjadi HR yang profesional Mbak, apalagi untuk teman-teman fresh graduate nih, yang mungkin sekarang baru mau terjun ke dunia profesional gitu Mbak. Oke, tips and tricksnya pertama, teman-teman optimis lah bahwa yang namanya karir HR itu sangat menjanjikan. Jadi tracknya tuh panjang dan teman-teman bisa sampai di puncaknya. Yang kedua adalah at the end of the day gitu ya, semua orang itu akan bicara mengenai people. Jadi kalau teman-teman lihat di titik tertentu, apapun bidang disiplin ilmunya, yang namanya direksi itu ujungnya akan ngomongin people juga gitu, karena managing people makin ke atas tuh orang akan bicara tentang how to manage people gitu ya. Jadi keterampilan teman-teman untuk managing people itu akan sangat berguna. Kemudian tips and tricksnya ya tadi itu ya, ketika di awal apapun juga di awal itu, kalau teman-teman belajar fisika gitu ya, energi energi statis itu pasti gaya gesek statis itu pasti besar. Jadi untuk memulai langkah pertama itu pasti berat. Jadi kalau susah itu ya biasa, adepin aja, jalanin aja. Kalau ada yang kesulitan-kesulitan ya jalanin aja, hadepin aja. Ada tembok, tabrak aja. Kalau ada jalan yang jeglokan ya cebur aja gitu. Jadi nggak usah terlalu takut, aduh kayak gue nggak cocok deh gitu. Udah kalau emang niatnya udah bulat itu jalanin aja, nggak usah ragu-ragu gitu, maksud aku. Oke. Gitu sih, karena gini loh, people itu sesuatu yang everlasting gitu. Pada akhirnya apa sih, manusia kan akan terus ada kecuali kiamat gitu ya kan? Iya. Karena memang semuanya selalu ini ya Mbak Lin, berjalan terus gitu ya, karena nggak ada yang abadi gitu ya. Iya, kalau nggak gini lah, kalau misalnya industri, katakanlah industri ya mungkin industri rokok gitu, industri rokok akan habis gitu karena isu kesehatan. Industri fosil gitu, industri energi fosil itu akan habis karena energi terbarukan gitu ya. Mungkin itu akan kadaluarsa gitu. Tapi kalau bicara tentang human resource gitu ya, apapun industrinya akan ada human-nya kan. Ya mungkin akan ada robotik gitu suatu saat diganti sama robot. Tapi ya yang mengoperasikan robotnya, yang bikin robotnya, yang menciptakan robotnya human-nya juga kan. Teman-teman kalau di human resource ya pasti akan kepake juga mungkin di industri robotiknya gitu kan. Iya, luar biasa ya. Memang berarti tips and trick dari Mbak Alin ini bisa banget nih diikutin sama teman-teman yang fresh graduate yang baru aja nanti mau terjun ke dunia profesional gitu ya Mbak Alin.
Nah, lalu untuk do and don'ts untuk menjadi seorang HR itu apa aja sih Mbak Lin? Karena kan banyak nih yang pengen tahu gimana sih cara jadi HR atau enggak hal apa sih yang nggak boleh untuk dilakukan kalau misalnya mau jadi HR itu gimana Mbak Lin? Apa aja? Do-nya do learn a lot ya. Jadi teman-teman kalaupun jadi HR jangan membatasi diri. Ini do sekalian don't ya. Jangan membatasi diri. Kalau HR gue belajarnya rekrutmen aja. Enggak, teman-teman. Jadi tadi ya, ketika bicara HR ranahnya kan dari bicara mengenai how to align the strategy with the organization. Teman-teman harus belajar finance juga, harus belajar strategi juga supaya teman-teman punya cara pandang yang luas. Oh, HRD itu nanti kalau nyambung ke finance gini loh implikasinya. Itu yang harus dimiliki. Itu yang akan membuat teman-teman jadi HR yang berbeda. Jadi ketika bicara apa sih dampaknya kalau misalnya saya membuat organisasinya hybrid organization, apa yang akan berbeda secara financial performance? Ini akan mempengaruhi nggak ya ke financial performance? Uh, Bagaimana ya cara mengukur keberhasilan organisasi ini misalnya? Apa yang akan berbeda jika saya memotong hierarki di dalam organisasi akhirnya dari asalnya 7 layer jadi tinggal 4 layer, apa yang akan berbeda? Apakah cost-nya berbeda? Apakah revenue-nya akan bertambah? Apa sih yang akan berbeda? Apakah resikonya menjadi lebih termitigasi? Nah, teman-teman harus belajar gitu loh. Kalau enggak, teman-teman hanya akan menjadi operator aja. Tolong dong tambah orang, tolong dong kurang orang, tolong dong pecatin, tolong dong iniin. Jangan sampai teman-teman cuma jadi operator aja gitu loh, cuma jadi yang mengerjakan request orang aja. Nah, teman-teman harus menjadi, kalau mau jadi partner strategis, kalau mau jadi HR yang strategis, maka teman-teman harus belajar mengenai organisasi itu secara utuh. Artinya nggak cuma belajar ke HRD-an saja gitu, tapi belajar organisasi itu ini loh sisi finance-nya, ini loh sisi operation-nya, ini loh sisi marketing-nya, ini loh sisi sales-nya. And mau paham secara utuh gitu. Ini loh organisasi. Namanya organisasi itu kan organisme ya, makhluk gitu ya. Makhluk hidupnya tuh kayak gini loh. Oh, mau bergeraknya ke arah sana. Ini loh yang harus kita contribute. Bahan bakarnya seperti ini. Bahan bakar manusianya harus seperti ini. Nah, jadi itu yang do and don'ts-nya gitu. Jangan membatasi diri, gua mah cuman mau ngerti tentang masalah rekrutmen aja, gue nggak mau ngerti masalah finance, pusing gue gitu, makanya gue milih manajemen HR juga karena gue nggak mau ngerti finance. Nah, kesempitan berpikir itu yang malah nanti membatasi ruang kerja teman-teman sendiri gitu. Nanti malah jadi solusi-solusi teman-teman berikan kepada manajemen, kepada organisasi jadi terbatas. Itu sih. Oke, jadi balik lagi harus banyak belajar ya Mbak Alin ya, supaya tahu nih semuanya. Karena kan memang lebih kompleks gitu ya di dunia HR ini. Jadi kita harus tahu segala macam seluk-beluk dari divisinya, divisi-divisi di perusahaan, terus juga nanti sama manajemen juga seperti apa gitu. Jadi memang kita harus banyak belajar dan explore lagi diri ya Mbak Alin ya. Betul, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting belajar dari siapa aja, di mana aja, jangan sungkan bertanya. Ya itu tadi kuncinya belajar kan sabar ya, mesti mau gitu ya. Makanya dijalanin aja. Semua ketemu sama siapa, mereka itu ada di suatu tempat pasti karena sesuatu hal ya. Mereka menjabat suatu jabatan pasti karena sesuatu hal. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari dari orang itu. Dan teman-teman dipertemukan sama mereka juga pasti karena suatu alasan. Pasti karena teman-teman disuruh belajar sesuatu dari mereka. Jadi manfaatkan masa untuk belajar itu. Ya, mumpung masih muda, jadi kita harus banyak-banyak belajar gitu ya, Mbak. Oke, untuk mencapai kesuksesan ya. Amin. Amin, iya. Oke, Mbak. Terus kalau misalnya di posisi HR nih, ada apa aja sih Mbak di dalamnya? Posisi HR tuh? Biasanya strukturnya di HR tuh apa aja? Kalau dari atas sih banyak, dari mulai HR Director ada ya, HR Director, tergantung organisasinya masing-masing. Di bawah Director ada Division Head atau VP-nya, kemudian nanti ada Department Head-nya, terus ya kan di bawahnya nanti ada misalnya ada misalnya VP Strategic HR, kemudian Talent Development, kemudian
biasanya ada apa ya, organization and culture, kemudian ada reward and talent, kemudian ada HR operation, kemudian ada apa, HR strategi, kayak gitu-gitulah. Ada HR operation, ada HR PP, ada HR analytics gitu ya tadi ya. Kemudian nanti di bawahnya ada HR staff. Saya rasa kalau secara struktur akan sangat tergantung pada organisasi masing-masing, nggak bisa kita generalisir ya. Kenapa? Karena balik lagi tadi, bagaimana membuat struktur di dalam organisasi itu tergantung strategi. Nanti teman-teman mungkin kalau udah masuk ke HR ke organisasi akan belajar how to build a structure gitu. Jadi kalau sekarang udah ada Center of Excellence misalnya, dikumpulin semua ahli-ahli di mana, terus nanti ada HR operation sama ada HR BP-nya misalnya kayak gitu. Atau ada lagi yang bentuknya cross functional team gitu. Udah macam-macam ya sekarang bentuk struktur. Jadi nanti itu kalau mau belajar HR lebih dalam boleh nanti ketemu saya. Oke. Jadi memang kalau untuk di struktur organisasi HR-nya sendiri itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan gitu ya, Mbak Alin. Betul, Jadi itu disesuaikan kembali dengan perusahaan yang menjalankannya, seperti itu ya, Mbak? Betul, iya. Oke, baik. Ini luar biasa banget nih perbincangan tentang HR kali ini. Jadi tuh saya dan teman-teman juga itu tahu nih makin kebuka wawasannya, tambah juga ilmunya terkait dengan HR. Gimana sih cara jadi HR, terus gimana pengalaman juga jadi HR, gitu ya Mbak Alin ya. Boleh Mbak Alin mungkin untuk terakhir aku mau Mbak Alin kasih closing statement dulu nih untuk materi kita hari ini. Jadi Mbak Alin kasih closing statement dulu, nanti baru ada materi ya dari Mbak Alin. Silakan Mbak. Oke, boleh teman-teman kalau teman-teman mau jadi HR gitu ya, tadi ya, yang jangan luput untuk dikerjakan adalah belajar gitu. Apalagi kalau teman-teman masih punya banyak keleluasaan waktu dan tenaga ya. Apapun sih sebenarnya, nggak harus HR. Belajar tuh nggak akan gini. Belajar itu adalah apa ya, sakit yang tidak meninggalkan sakit yang tidak meninggalkan ini katanya, yang tidak meninggalkan kesulitan gitu. Dia memang menyakitkan tapi tidak akan meninggalkan kesulitan buat kita. Jadi justru sakitnya akan meninggalkan kemudahan kelak gitu. Jadi kalau kau tidak tahan akan lelahnya belajar, maka nanti harus mau menahan perihnya kebodohan, kan gitu ya kata Imam Syafi'i gitu. Jadi itu ya kuncinya, dimanapun teman-teman mumpung masih muda, belajar sebanyak-banyaknya di dunia kerja, karena lulus kuliah itu bukan berarti belajar tuh berhenti gitu. Dan belajar bukan cuman apa yang di-assign sama bosnya, tapi belajar itu justru banyak sekali dari relationship juga belajar, dari bos, dari teman, dari klien, dari siapapun itu tuh kita banyak banget belajar itu ya. Itu sih kalau pesan dari saya. Kemudian yang kedua, kalau mau sukses sebagai HR, belajar system thinking ya, belajar bagaimana berpikir secara sistemik gitu. Bukan cuman gue cuman ngerjain ini aja gitu. Enggak, kalian harus belajar secara sistem. Oh ini loh, organisasi tuh kayak gini loh. Baca, read a lot, itu yang saya suka tekankan. Semakin banyak teman-teman belajar itu dan salah satu sumber pelajaran terbaik itu dengan membaca. Teman-teman akan banyak berhubungan sama orang. Orang itu ditaklukkannya sama kata-kata kan? Iya. Kata-kata itu butuh sumber kata. Sumber kata itu kita dapatkan, diksi itu kita dapatkan dari membaca. Miskinnya diksi karena kita nggak dapat asupan. Asupan itu kita dapetin dari baca. Tadi saya ada pertanyaan, kalau introvert bisa nggak sih jadi HR gitu ya? Oh iya. Ya, introvert bisa jadi HR. Karena gini, bukan masalah introvert atau extrovert, tapi seberapa mampu kita mengartikulasi apa yang ada di dalam kepala kita ke dalam verbal dengan baik. Kalau misalnya kita ekstrovert tapi kita nggak bisa merangkai kata dengan baik akibat kita nggak punya diksi yang baik, nah itu bahaya. Yang ada orang sakit hati karena kata-kata kita nggak bagus.
karena kata-kata kita nggak baik gitu dirangkainya ya. Nah itu ya teman-teman banyak baca sebaiknya gitu. Sekarang kan membaca itu udah sulit sekali ya. Orang merangkai satu kalimat aja sulit, merangkai satu paragraf apalagi bikin satu jurnal Buku gitu gitu ya. ya. Gitu sih. Ya, jadi banyak belajar, banyak baca sih kalau saya sarannya ya. Oke. Jadi memang ini yang Mbak Alinnya tadi sama juga kayak berarti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu. Jadi kita harus Betul, betul. belajar dulu nih supaya nantinya ke depannya bisa sukses gitu ya. Karena semuanya tuh nggak ada yang instan. Jadi memang semuanya berproses dan ilmu juga nggak dari satu sumber aja, tapi dari mana-mana kita bisa dapetin ilmu gitu, berbagai ilmu. Bahkan kita ketemu orang yang nggak kita kenal sekalipun kita bisa dapat ilmu gitu ya. Baik lagi Betul. tergantung dari kitanya gimana cara kita melihat hal tersebut gitu. Jadi gimana cara kita menyerap semua hal itu gitu ya Mbak Alin ya. Luar biasa sekali nih Mbak Alin. Tadi juga pertanyaannya sudah langsung terjawab ya Mbak Alin ya, yang gimana caranya kalau misalnya orang yang introvert tapi dia pengen jadi HR gitu. Itu juga udah tadi sambil kejawab di closing statement-nya Mbak Alin. Oke, sekarang lanjut aja ya Mbak Alin. Karena sudah di penghujung acara, aku mau langsung memberikan kesempatan untuk Mbak Alin bisa menjelaskan dan memberikan materinya. Tapi ini branding introduction company-nya dulu mungkin ya Mbak Alin ya, karena kan memang ada keterbatasan waktu, jadi silakan Mbak Alin boleh memaparkan materinya terkait branding introduction di company-nya. Oh iya, baik. Oke, itu di-share-nya dari tempatnya Mbak Melisa ya? Iya benar, sebentar ya Mbak, ini admin sertifikasiku, silakan untuk share screen. Nah, ini Mbak. Ini ya Mbak Baik. Lin. Iya, betul. Iya, Oke, kami silakan dari Mbak. Iya, terima kasih Mbak Melisa. Terima Sama-sama kasih Mbak dari Lin. sertifikasiku. Oke, ini adalah Better & Co, tempat saya sekarang bekerja. Boleh next-nya? Baik, ini saya Alin. Tadi ya saya sudah di dunia HR itu sekitar 15 tahun pengalaman di ranah organization effectiveness sebagai konsultan. Saya juga co-founder Business Agility Indonesia, founder Agile HR Indonesia, faculty member dari Pemimpin ID. Sebelumnya saya berkuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Elektro, jadi nggak psikologi deh. Jadi teman-teman bisa kok jadi HR di Prasetya Mulia Business School. Saat ini saya juga authorized instructor untuk IC Agile dan kemudian juga saya certified untuk OKR dari KPI Institute. Kemudian saya juga certified profesional dari Agile People, kemudian dari Kanban Management Profesional juga dan dari Management 3.0. Kalau mau terhubung silahkan di Alina Rosida di Instagram maupun di LinkedIn, bisa juga di LinkedIn dan Instagramnya Better & Co ID. Silakan. Baik, ini sekilas tentang Better & Co. Kalau teman-teman berminat untuk follow dan tahu lebih lanjut tentang company kami, apa sih Better & Co itu? Boleh dilanjutkan, silakan. Kami adalah manajemen consulting yang bergerak di, boleh dilanjut aja, nggak apa-apa. Solusi-solusi kami berbasis pada data. Kami melakukan empathizing kepada klien-klien kami dan kami explore new approach karena kami percaya pada kreativitas. Kami melakukan co-kreasi dengan klien-klien kami. Kami percaya pada quick implementation dan melakukan pengukuran serta percaya pada pivoting jika terjadi perubahan yang sangat cepat. Next-nya boleh. Ya, ini adalah framework kami. Ada 4 levers di dalam organisasi yang kami percaya. Ada aspirational levers, strategic levers, execution levers, dan organizational operation dan business performance levers. Boleh next-nya? Nah, ini adalah detailnya di dalam aspirational levers. Setiap organisasi pasti punya purpose, vision, dan value. Kemudian setiap purpose, vision, dan value itu pasti diturunkan ke dalam strategi, business model, culture, dan operating model. Kemudian strategic levers-nya itu akan terejawantahkan dalam execution levers, yaitu leadership modelnya, management system, communication, dan information system, organization structure, business process, tools, physical artifact, dan rituals-nya. Nah, ketiga
tiga levers ini akan tercermin dalam outcome-nya, employee experience, productivity, innovation, customer satisfaction, dan growth-nya. Jadi jika organisasi Anda punya masalah dalam outcome, maka boleh jadi salah satu dari levers Anda bermasalah. Maka kita perlu cek effectiveness dari levers Anda. Itulah yang kami percaya tentang organization effectiveness levers. Boleh next-nya. Ya, ini adalah service-service yang kami lakukan. Ada organization management, leadership dan talent development, HR analytics, serta organization transformation. Boleh next-nya. Di dalam organization management, ada sejumlah langkah yang kami lakukan. Pertama, organization measurement dan roadmap. Di sini kami bantu organisasi untuk melakukan organization effectiveness diagnostic. Kami melakukan diagnosa terhadap organisasi, kemudian kami bantu organisasi untuk membuat roadmap-nya. Kami melakukan strategic decode di dalam organisasi, kemudian kami bantu juga organisasi untuk mendefine culture dan organization DNA. Kami bantu organisasi untuk membuat organization structure, mengembangkan performance management systemnya, mendevelop reward managementnya, mendevelop talent managementnya, dan kemudian kami juga mengembangkan HR analytics-nya. Boleh dilanjutkan. Selain itu kami kembangkan leadership dan talent development, ada assessment, recruitment selection, learning development, leadership development, serta coaching. Boleh. Berikutnya ada HR Analytics. Kami punya Advanced and Customized Analytics, ada Reward Optimization, Engagement Survey, Strategic Workforce Planning, HR Metrics, dan Data Visual Integration dan Visualization. Boleh dilanjut. Ya, di dalam organization transformation kami lakukan project management, change management, culture transformation, serta agile transformation. Ini adalah, boleh dilanjutkan lagi. Ya, ini adalah beberapa produk yang ready untuk dipakai langsung oleh klien-klien. Silahkan. Yang pertama adalah reward optimization untuk teman-teman yang bergerak di bidang remunerasi. Teman-teman seringkali merasa bahwa apakah reward yang teman-teman berikan kepada karyawan sudah disukai atau tidak sih oleh karyawan. Nah, ternyata berdasarkan studi yang kami lakukan ada sekitar hampir 30% budget yang di-spend oleh company itu tidak diapresiasi oleh karyawan. Jadi bayangkan kalau dalam 1 tahun sebuah company spending 10 miliar katakanlah untuk mereward karyawan, ada 3 miliar yang tidak diapresiasi oleh karyawannya ya. Jadi alangkah baiknya kalau si 3 miliar ini kita realokasikan saja ke hal-hal yang mereka lebih sukai gitu ya. Jadi company-nya tidak mengeluarkan budget tambahan, tapi karyawan jadi lebih happy gitu. Jadi hal ini sifatnya win-win. Nah, sekarang kami melakukan studi bagaimana caranya supaya kita tahu ke arah mana yang lebih disukai oleh karyawan gitu. Boleh di next-nya. Di dalam studi tersebut juga kita melakukan clustering karyawan-karyawan itu apa sih yang lebih disukai gitu ya. Ada karyawan yang ini contoh aja ya, di setiap company bisa jadi beda yang disukainya. Nah, ini contoh di beberapa klien, di salah satu klien aja misalnya ada karyawan yang lebih suka fasilitas kesehatan gitu, fasilitas beasiswa untuk anaknya. Ada karyawan yang lebih suka fasilitas laptop, fasilitas perjalanan dinas gitu. Ada karyawan yang lebih suka kayak coworking space, meja biliar gitu ya, fasilitas lapangan basket di tempat kerjanya. Ada juga yang karyawan udah deh nggak usah ngomongin fasilitas semua di-convert aja deh jadi uang buat saya. Nah, ada jenis-jenis karyawan yang kayak gitu. Nah, kita kan perlu tahu clustering karyawan kita seperti apa. Kalau misalnya restoran aja kayak McD punya paket A, paket B, paket C gitu, kenapa kita nggak bisa sediain reward kayak gitu buat karyawan kita? Jadi mungkin sertifikasiku sendiri mau bikin bentuk reward kayak gitu buat karyawan sertifikasiku, boleh-boleh aja gitu. Karena sekarang masanya udah nggak masa one size fit all gitu ya, nggak udah pukul rata aja semua, karena semua sekarang serba customization gitu. Jadi kita perlu untuk mengetahui karyawan kita tuh maunya apa sih gitu. Oke, berikutnya adalah kita juga punya produk yang namanya automate HR system gitu ya. Kalau dulu kita develop job description itu pakai interview gitu ya, yang sangat painful dan tidak reliable. Jadi dengan menggunakan Rise Inc, ini adalah produk kami, dengan 1 kali klik kita bisa develop
job description gitu. Jadi kita nggak usah melakukan interview lagi, kita udah langsung jadi otomasi job description-nya. Gitu kurang lebih. Boleh next-nya? Ya, ini. Jadi dari bisnis proses langsung jadi kita masukin organization structure, masukin bisnis proses, jadi job desk gitu ya. Oke, next. Nah, ini karena kami juga adalah member organization dari IC Agile, kami juga punya sejumlah Agile solution, yaitu building sustainability untuk sejumlah tech company, startup juga ini sangat penting bagaimana supaya teman-teman bisa mempertahankan agility-nya ya. Bagaimana, jadi di sini kita memberikan training-training terkait Agile, memberikan coaching terkait Agile, dan bagaimana caranya scaling up Agile gitu ya. Building Agile culture, building Agile organization, develop Agile roadmap-nya, Agile coaching-nya, training-training terkait agility, itu seperti apa. Dan termasuk sertifikasi Agile-nya juga bisa mungkin kita bekerja sama antara sertifikasiku dengan dengan Better & Co. Boleh next-nya. Ya, ini juga beberapa training modules yang kita deliver. Di antaranya most of it itu ada Agile HR, Agile Leadership, Agile Performance Management, Agile Coaching, Business Agility Foundation, Scrum, dan Mastering Product Ownership. Boleh next-nya. Ya, di sini untuk yang organization effectiveness, kita ada beberapa training, organization design, compensation benefit, job analysis, job evaluation, workload analysis, culture, employee engagement, HR analytics, performance management, sama customized subject based and organization case. Ini adalah customized modul disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi kalau nanti sertifikasiku juga membutuhkan customized modul juga bisa gitu ya. Nanti kita bisa desain modul-modul apa yang bisa kita buat gitu. Next-nya boleh. Ya, ini beberapa leadership training, self leadership, team leadership, functional leadership, organizational leadership, dan change leadership, khususnya ke arah agile leadership ya, kalau kita bisa develop gitu ya. Next-nya. Next-nya boleh. Next-nya lagi bisa. Ya, ini beberapa kliennya yang sudah kita handle selama ini. Oke, boleh next. Ya, next. Oke, ini beberapa klien. Ya, untuk kontak lebih lanjut, ya bisa di 0813 9843 0082 atau ke betterandco.com atau di Instagram Better & Co ID atau di LinkedIn-nya Better & Co /LinkedIn ya, Better & Co ya, boleh next-nya, atau bisa juga teman-teman di ini aja langsung ke QR code di sini, nanti ada ke link tree-nya, link.linktree Better & Co ID, silahkan gitu. Itu saja dari saya, semoga sesi kita bermanfaat hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Mbak Melisa, terima kasih teman-teman sertifikasiku. Baik, terima kasih banyak Mbak Alin untuk tadi ada Sama-sama. pengenalan ininya ya, perusahaannya, Ya. dan juga terima kasih Mbak Alin atas waktunya, ilmunya untuk sharing-sharing bareng sama teman-teman. Semoga bermanfaat ya Mbak Alin ya untuk kita semua. Amin. 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 Sama-sama. Oke, Mbak Alin juga sehat-sehat terus ya Mbak Alin ya. Amin. Semoga nanti lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi ya Mbak Alin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Alin. Iya, terima kasih banyak. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, sobat sertifikasiku yang udah join, jangan lupa nanti ada link absennya di akhir acara, nanti akan dikirimkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, untuk linknya nanti akan diberikan oleh adminnya. Nanti ada. Nah, selanjutnya ini teman-teman aku mau sharing untuk terkait sertifikasiku ya, teman-teman. Jadi sertifikasiku ini nanti akan ada kegiatan apa sih? Akan ada pelatihan apa? Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini berkaitan untuk teman-teman yang tadi udah mengikuti seminar tentang HR. Jadi nanti ini adalah
Untuk teman-teman yang tertarik bisa banget mengikuti. Bisa banget mengikuti pelatihan sertifikasiku di pelatihan sertifikasiku Human Resource Officer. Sebelumnya mohon maaf, Mbak Alin diperkenankan sudah boleh untuk meninggalkan room ya Mbak Alin ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Mbak Alin atas waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Alin. Oke. Nah, ini teman-teman ada pelatihan sertifikasiku Human Resource Officer. Nah, ini yang harganya dari 7.500.000 menjadi 4.500.000 saja, teman-teman. Nah, ini open class-nya dari 26 sampai 27 Februari 2022. Nah, apa sih yang akan Anda dapatkan jika mengikuti? Itu ada melakukan pengelolaan administrasi pekerja, melakukan pencarian sumber daya calon pekerja, menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja, dan melakukan administrasi pengupahan. Nah, di sini juga kami menyediakan itu beberapa metode cicilan itu dari sertifikasi BTS, Dana Cita, dan EduFund. Ya, nanti yang akan didapatkan adalah pelatihan intens melalui Zoom, materi pembelajaran, e-certificate, akses recording video pembelajaran, uji kompetensi online, tersedia fasilitas cicilan hingga 12 bulan. Nah, ini untuk batch kelima. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengikuti, bisa daftar ya. Teman-teman bisa daftar langsung. Oke, next. Ini slide-nya di next ya. Oke, nah ini juga ada untuk kodenya. Jadi memang ada potongan pakai kode ini ya teman-teman. Jadi masukin kodenya itu namanya Basic Series HRO1, sorry. Nah, ini dapat potongan sebesar 350.000 ya teman-teman. Nah, ini periodenya hanya dari 11 sampai dengan 25 Februari 2022. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan dan ketinggalan. Karena promonya tuh cuma sampai 25 Februari aja. Dan next. Oke, ini next lagi. Terakhir, nah ini ya teman-teman. Ini adalah fasilitasnya. Tadi ada pilihan metode cicilannya, itu kan bakal lebih mudah karena ada cicilannya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mengikuti sertifikasi di dunia HR, bisa banget langsung ikutan join kelasnya sertifikasiku. Nah, untuk info lebih lanjut bisa juga di sertifikasiku.com, dicek ya di websitenya teman-teman. Oke, nah untuk link absennya itu ada di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum absen bisa langsung absen, terus nanti akan dikirimkan ya. Baik, sekian teman-teman untuk webinar Basic Series sertifikasiku pada sore hari ini. Terima kasih banyak yang telah mengikuti. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Mbak Alin tadi dan sertifikasiku dapat bermanfaat ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Stay safe ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Melisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.